kabar? Semoga kalian semua baik. Haleluya. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah. Adik-adik duduk manis ya. Siapkan hati, sikap adik-adik untuk beribadah. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Ikuti Kak Indri berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Karena sampai hari ini Engkau menjaga kami dan memelihara kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau ibadah. Tuhan pimpin sikap dan hati kami untuk memulai ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan. Yeay, kasih tepuk tangan. Hey. Oh, Kak Egi mau lihat dong adik-adiknya di rumah. Bangkit berdiri dong. Yeay. Siap ya. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu. Siapa? Yesus besertaku. Di kanan mana suaranya? Hey. Di kiri kau ada. Hey. Di atas dan di bawah kau ada. Mana senyumnya dong? Di surga kau ada. Di duka pun kau ada. Karena Engkaulah Yesus. Yeay, sekali lagi ya. Harus lebih semangat, harus lebih sukacita. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang semua yuk. Terbang luar angkasa. Hey. Selam dalam samudra. Ku dayung perahu. Di siapa? Yesus besertaku. Di kanan kau siap suaranya. Di kiri lebih kencang lagi. Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada. Di duka pun kau ada. Karena Engkaulah Yesus. Di kanan lebih kencang lagi yuk. Di kanan kau ada. Hey, kiri kau ada. Hey, atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada. Di duka pun kau ada. Karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi ya. Di kanan kau ada. Hey, kiri kau ada. Hey, atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada. Di duka pun kau ada. Karena Engkaulah Yesus. Tunjuk ke atas semuanya yuk. Karena Engkaulah Yesus. Bisa lebih kenceng lagi ya. Karena Engkaulah Yesus. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Di nama Tuhan. Masih semangat di nama Tuhan. Yeay. Sekarang kita siap-siap terima hujan berkat. Tepuk tangan dong semuanya. Hey.
terima, berkat ku terima, karena Tuhan sayang padaku, berkat ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diri. Tepuk tangan dong semuanya. Hey, karena Tuhan sayang padaku, berkat ku terima, berkat ku terima, karena Tuhan sayang padaku, berkat ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diri. Apa yang tak pernah dilihat, apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi lompat diri. Semuanya yo. Yo terima, yo terima, yo terima, terima berkat. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Terima, yo terima, yo terima, terima berkat. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diri. Apa yang tak pernah dilihat, apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan. Bagi siapa? Bagi diri. Bagi diriku. Bagi diri. Yang lagi bagi diriku. Bagi diriku. Adik-adik, saat ini kita mau menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan Yesus. Adik-adik di rumah boleh duduk dengan sikap yang baik. Nanti saat penyembahan adik-adik boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Adik-adik menyembah Tuhan Yesus dengan suara yang kuat. Siap? Yuk kita sama-sama siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan Yesus. Aku kuat karena Engkau yang menopang dan menyertaiku. Aku ada karena dirimu punya rencana indah bagiku. Setiap hari kulihat karyamu, menenunku serupa gambarmu. Setiap waktu ku rasakan kebaikanmu. Yesusku berserah padamu. Sekali lagi ya, dengan lebih sungguh-sungguh kita mau angkat pujian ini bagi Tuhan Yesus. Aku kuat karena Engkau yang menopang dan menyertaiku. Aku ada karena dirimu punya rencana indah bagiku.
Yesusku berserah padamu setiap hari. Setiap hari ku lihat karyamu, menenunku serupa gambarmu. Setiap waktu ku rasakan kebaikanmu. Yesusku berserah padamu setiap hari. Setiap hari ku lihat karyamu, menenunku serupa gambarmu. Setiap waktu ku rasakan kebaikanmu. Yesusku berserah padamu. Yesusku berserah. Yesusku berserah padamu. Yesusku berserah padamu. Mari sembah Tuhan Yesus. Mari keluarkan suaramu adik-adik. Haleluya. Kami sembah Kau, sebab Kau baik Tuhan, sebab Kau baik. Kami mengasihi Engkau Tuhan, kami rindu Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang hebat Tuhan, Engkau luar biasa, tiada seperti-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. 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 Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Sehat semua kan? Hari ini Kak Ulan kangen sama adik-adik semua. Adik-adik kangen gak sama Kak Ulan? Oke, sebelum kita mulai firman Tuhan, kita sama-sama yuk bangkit berdiri dulu. Kita akan siapkan untuk bicara super kebenaran. Super kebenaran. Di dalam Dia ada kekuatan. Oke, adik-adik boleh duduk kembali. Hari ini Kak Ulan, kenapa sih harus kita di dalam Dia ada kekuatan? Ada seorang bapak yang yakin banget di dalam siapa? Di dalam Yesus ada kekuatan. Bapak itu namanya Bapak Paulus. Bapak Paulus punya pekerjaan, dia rajin sekali menyebarkan Injil. Dia ceritakan ke semua orang yang belum kenal Yesus. Dengan semangatnya setiap hari dia lakukan. Sampai suatu hari Bapak Paulus ditangkap. Setelah ditangkap, dipenjarakan. Dan dia harus menghadap raja untuk diadili. Raja itu bingung saat Bapak Paulus dihadapi. Raja Agripa bingung. Bapak Paulus tidak punya kesalahan apapun. Kenapa dia ditangkap?
Sampai Bapak Paulus minta banding. Karena dia minta banding, raja kirim dia ke Roma bersama dengan banyak tahanan. Bapak Paulus dibawa ke Roma menaiki perahu layar yang besar sekali. Pada suatu hari, perahu layar itu dihantam badai, angin, hujan, ombak yang besar. Semua yang di kapal itu ketakutan. Suatu malam, Bapak Paulus didatangi oleh malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan berkata kepada Bapak Paulus, "Tenang, seisi kapal akan diselamatkan. Hanya perahunya akan hancur." Bapak Paulus percaya dengan kata-kata malaikat Tuhan. Dia bilang kepada seisi kapalnya, "Tenang, tenang, kita semua akan selamat. Walaupun ada badai yang besar, hujan yang besar, angin yang besar, tapi kita akan selamat." Akhirnya seisi kapalnya mereka percaya mereka akan selamat. 14 hari kemudian mereka terdampar di sebuah pulau yang bernama Pulau Malta. Pulau itu penduduknya sangat ramah. Walaupun mereka benar seperti janji Tuhan, seisi kapalnya selamat, hanya perahunya hancur semua. Penduduknya karena baik semua, mereka memberikan tempat untuk Paulus, Bapak Paulus bersama seisi kapalnya. Mereka semua sedang berdiam di api. Karena musimnya musim dingin, mereka semua kedinginan. Mereka semua menghangatkan badan. Bapak Paulus berpikir, "Oh, saya harus tambahkan ranting." Bapak Paulus cari rantingnya. Sampai dia cari rantingnya, dan saat dia mau melemparkan ke dalam api, muncul dalam api seekor ular. Dan ular itu langsung mematok tangannya Bapak Paulus. Bapak Paulus kaget, saking kagetnya dia rebah ke bawah. Semua penduduk, semua orang yang di situ melihat Bapak Paulus jatuh ke tanah. Dan mereka bilang, dia sudah ngadapin badai dan dia digigit oleh ular. Dia pasti orang jahat. Semua yang di sekitar situ bilang, Bapak Paulus ini pasti orang jahat dan dia dihukum. Bapak Paulus langsung bangun dan dia ambil ularnya dan dia kibaskan ke dalam api. Dan orang-orang semua melihat Bapak Paulus. Bapak Paulus duduk kembali bersama dengan teman-teman yang lain, bersama dengan penduduk-penduduk yang lain. Semua orang menunggu apakah Bapak Paulus ini sakit. Semua lihat Bapak Paulus bicara ngobrol lagi, tidak kenapa-napa. Bapak Paulus yakin bahwa di dalam Yesus ada kekuatan. Bapak Paulus sudah lewatin badai dan Bapak Paulus juga sudah melewati gigitan ular. Adik-adik yang di rumah juga harus yakin, sekalipun di rumah, adik-adik semua ada diberi kekuatan oleh Tuhan semua. Siapa di sini yang yakin bahwa Tuhan Yesus sekarang ada bersama adik-adik, sekalipun adik-adik ibadah di rumah? Angkat tangannya, haleluya. Oke adik-adik, mulai saat ini harus yakin ya bahwa Tuhan Yesus selalu berserta dengan adik-adik. Hai adik-adik, kita aktivitas ya. Bahan-bahan yang diperlukan adalah spidol, wadah yang ada di rumah adik-adik, gunting, tisu makan, air secukupnya. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita gunting dulu tisunya menjadi 2 bagian. Menjadi seperti ini ya. Setelah itu, bagian yang sebelah ini adik-adik bisa gambar menggunakan spidol.
Indri sudah bikin yang sudah jadi. Bagian ini digambar dan bagian sebelah sini digambar juga. Jadinya akan seperti ini. Setelah digambar, kita tuangkan air ke wadahnya. Gambar yang adik-adik sudah buat dicelupkan ke wadah. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Adik-adik bisa gambar yang lain juga. Siap aktivitas ya. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kalau adik-adik mau berikan persembahan, transfer ke nomor di bawah ini ya. Yuk, sebelum selesaikan ibadah kita berdoa dulu ya. Adik-adik lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih ya buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan, sekalipun kami ibadah di rumah, kami percaya Tuhan Yesus ada. Tuhan Yesus, pulihkan Indonesia ya. Berkati gereja kami, berkati mama papa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai ketemu lagi di online service Lewi Kids minggu depan. Bye-bye.